Untuk selanjutnya mungkin kita mulai saja talk show hari ini, soft launchingnya udah cukup gitu. Kita masuk ke soal inti, yaitu talk show tentang peradaban Indonesia di 2024, 2045, sorry. Peradaban Indonesia di 2045 dengan moderatornya Bang Radius Anwar, dan kita akan undang ke depan Bang Radius Anwar, silakan. Moderatornya ini juga adalah salah satu pengurus daripada Ganjar Center bidang politik. Wah, luar biasa ini. Kemudian kita masuk sebagai narasumber intinya, Bang Pumpidah Hidayatullah selaku koordinator nasional Ganjar Center, tuan rumah ini kan? Tuan rumah harus menyambut, siapa tahu bisa menjadi orang inti juga di kita besok Bang, seperti itu ya. Yang kedua adalah Bang Yudi Latif, wah disambut Bang. Ini selaku tokoh dan cendekiawan juga sekaligus ideolog dari kebangsaan kita. Dan sayang ini ada sedikit kendala mungkin dari kawan kita juga ini, Bapak Kiai Haji Halim Mahfud, yang baru saja dapat kabar belum bisa hadir karena ada satu halangan. Dia juga salah satu dewan pengarah di Ganjar Center. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan saja kepada moderator untuk memimpin acara diskusi kita ini, yaitu peradaban Indonesia di 2045. Kita aplaus dulu untuk tamu-tamu kita. Terima kasih. Terima kasih pemandu acara Pak Ahmad Isail. Perkenalkan, nama saya Radius Anwar. Saya terlibat di gerakan belajar center sini. Baik, hari ini hari Minggu tanggal 20 ya? 19 Maret 2023 kita coba memproyeksikan Indonesia ini ke depan ya. Jadi apapun bacaannya nanti yang akan disampaikan oleh kakanda kita atau bang kita Bang Yudi Latif, karena dari pembacaan beliau kita kembali ke belakang yang akan nanti diuraikan bagaimana kita melihat ke depan kan begitu. Nah, tentu salah satu pembacaan itu tidak akan mundur apapun gitu, karena itu sifatnya saintifik, ilmu pengetahuan, dan ada dasar epistemologinya ya. Nah, kita coba ingin melihat Indonesia di tahun 2024. Jadi sebetulnya yang melihat ini sebetulnya kebetulan kita di sini gitu, yang akan coba membicarakan tentang keadaan Indonesia di 2024. Baik, saya sedikit memberikan pengantar saja bahwa sejarah kita itu memang dulunya sebelum sejarah-sejarah yang ada, sejarah peradaban ya, ada sejarah Neolitikum, terus ada lagi Mesolitikum ya mungkin sebelum, terus sampai akhirnya kita masuk ke kerajaan-kerajaan gitu. Nah ini fase menjadi kerajaan-kerajaan ini menarik juga di semenanjung Nusantara ya, nah, di mana nilai yang terbentuk itu apa yang mempengaruhi sampai terjadinya monarki di Indonesia begitu. Nah dari fase itu langsung kita memasuki yang saya coba ini fase di mana kita ini masuk ke dalam satu persoalan perkembangan. Tentunya di Eropa ya sudah berkembang itu industrialisasi dan ilmu pengetahuan, sehingga ada spirit untuk bagaimana mengeskalasi imperium dari negara-negara yang industrial seperti itu, sehingga kita masuk dalam fase kolonialisme. Nah, fase kolonialisme kita anggap di sini sebagai fase perjuangan bangsa. Nah, tonggak sejarah di sini.
Nah, sampai kita akhirnya sudah meletakkan dasar negara, ya kan, sebagai konsensus besar bangsa ini, terus juga dilanjutkan dengan fase yang kita masuki namanya fase mungkin pada saat itu Bang Yudi masih fase pencarian identitas ya. Nah, terus kita masuk kepada fase pembangunan. Nah, ini fase yang paling kritis ini sebetulnya menurut saya ya. Jadi kalau saya boleh mengistilahkan ini fase distorsi kebangsaan nih Bang Yudi. Ya kan, karena di sini ada disruption gitu kan. Mungkin salah faktornya itu disruption. Oke. Nah, jadi saya menekankan lagi fase-fase itu kita coba kontekstualisasikan dengan platform peradaban Indonesia. Nah, ini kan istilah platform ini muncul di era teknologi digital, ini peradaban sudah lebih jauh, ini negara bangsa, kira-kira seperti itu. Jadi yang akan kita proyeksikan ke depan itu dari sekarang ini bagaimana kita mempersiapkan dari anak bangsa ini di mana kita harus memulai. Apakah jangan sampai nanti itu ada kekeliruan, kesalahan, terjadi distorsi kebangsaan ini yang berlarut-larut yang seharusnya bisa kita selesaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin pengantar dari saya itu saja. Saya langsung mungkin kali ke Bang Yudi ya untuk memberikan waktunya, paparannya sekitar 20 menit. Terima kasih. Silakan. Nanti beliau saya. Baik, terima kasih Bung Pompi, kemudian Bu Silvia, rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian. Selamat siang, salam sejahtera buat saudara sekalian. Nggak terasa ya, kita sudah menjalani Orde Reformasi itu 25 tahun. 25 tahun. Jadi 25 tahun itu masa yang cukup, karena itu satu generasi untuk menilai, menakar bagaimana capaian kita di dalam menjalankan misi reformasi ini gitu. Dan betul bahwa tahun 2024 itu adalah the last cycle, siklus terakhir dari reformasi. Kalau dia berhasil mungkin ada continuity, tapi kalau tidak berhasil kembali kepada disruption lagi. Kita harus mengeja lagi orde yang baru lagi. Iya, begitulah siklusnya. Memang itu bukan satu yang aneh, itu kalau antropolog Levi Strauss yang disebut dengan double morphology. Memang manusia bisa swing. Teorinya teori pendulum, kadang-kadang ketat, kadang-kadang longgar, kadang-kadang longgar. Demokrasi otoritarian. Nah, jadi ini era kebebasan demokratis ini betul-betul dipertaruhkan di 2024. Apakah kita akan terus mengembangkan model demokrasi liberal seperti ini, atau kalau kita gagal merespon aspirasi dan arus bawah yang semakin dihadapkan pada begitu banyak kompleksitas persoalan, saya khawatir kita harus mengeja lagi, kita ada disruption lagi, dan kita mulai entah apa ordenya nanti, mungkin orde transformasi atau orde apa. Oke, nah tanpa harus kita menyalahkan salah satu kepala pemerintahan yang sudah memerintah selama orde reformasi, kita kan sebenarnya dalam garis besarnya kita bisa mengukur. Kalau kita punya niat bahwa misi penyelenggaraan negara itu kan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian ketertiban dan perdamaian, kan gitu. Kita pakai common sense aja, kita hayati satu persatu itu. Kemampuan negara untuk melindungi hak hidup warga, hak milik, kehormatan. Apakah nyawa manusia makin berharga atau bisa terbunuh setiap tikungan? Apakah pelindung
aparatur pelindung nyawa itu sungguh-sungguh melindungi hak hidup warga atau justru menjadi penghilang nyawa orang gitu. Itu kan menjadi ukuran-ukuran penting ya. Mungkin orang kalau bilang ancaman terhadap hak hidup mungkin terorisme gitu ya. Ya itu benar juga, tapi bukan satu-satunya loh. Sekarang kalau di setiap kota metropolitan ini tiap hari 4-5 orang pengendara motor mati di jalanan, itu artinya hak hidup warga itu terancam. Kenapa? Karena public good kita tidak cukup bagus. Sarana transportasi, sarana akomodasi. Kalau saya selalu baca sekarang di transportasi umum, pelecehan terhadap kaum hawa terus, berarti jaminan perlindungan terhadap warga ini masalah. Belum lagi hak milik. Baik hak milik yang sifatnya pribadi maupun hak milik yang sifatnya kayak ulayat. Jangan sampai ketika orang tidur tiba-tiba sertifikatnya berpindah tangan gitu. Nah itu kan, atau mungkin semena-mena menggusur tanah orang, tanah rakyat tanpa kompensasi. Apakah itu masih terjadi? Tanah-tanah wilayah tambang dan lain-lain bisa kita cek. Dan dignitas setiap orang itu apapun agamanya, apapun etnisnya, warna kulitnya, sama-sama mulia di hadapan Tuhan dan kemanusiaan. Oleh karena itu berhak mendapat pelayanan publik yang setara gitu. Dulu kita ada pepatah orang miskin dilarang sakit kan. Nah, mungkin sekarang dengan ada BPJS kesehatan lumayan lah. Ya, lumayan meskipun tetap dengan antrian panjang dan lain. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki. Seluruh tumpah darah Indonesia kita cek bagaimana ekosistem kita, bagaimana sustainable development kita, bagaimana hutan-hutan kita, bagaimana tambang-tambang kita. Ya, itu semua bisa kita cek. Dan kalau kita skor, ya mungkin capaian kita sejauh ini mungkin ya 60 lah gitu. Tidak terlalu buruk. Kalau kita masuk ke yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, situasinya lebih meragukan. Karena misalnya kita belum bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, dan kita waktu sebelum Covid sebenarnya kita sudah upper middle class gitu. Sekarang sudah terjerembab lagi ke lower middle class. Ya, dan kalau kita lihat ekonomi kita memang tumbuh, tapi dari mana tumbuhnya ekonomi kita itu? Kalau kita cek dari total factor productivity, ukuran yang menunjukkan input pengetahuan dan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi itu nyaris zero gitu. Jadi dari mana kita sumber utama ekonomi kita? Belum banyak beranjak dari masa kolonial, yaitu dari sektor ekstraktif kan. Garuk batu bara jual murah, tebang hutan jual murah, sekarang jual nikel, boksit, most likely hampir sama. Tidak banyak. Kita punya hutan sawit yang terluas di dunia, tapi juga harga yang harus kita beli untuk itu begitu tinggi, dan sejauh ini kita belum bisa mengoptimalkan seluruh hilirisasi, seluruh turunan-turunan daripada sawit itu. Cuma CPO, padahal dari seluruh elemen itu bisa untuk kosmetik, bisa untuk energi, macam-macam kalau dipakai teknologi gitu ya. Tapi kan kita bahkan masih nunggu pemerintah Jepang minta pemerintahan ini untuk bisa mengekspor limbah dari sawit gitu kan. Kok kita harus menunggu Jepang? Kenapa kita tidak bisa ngolahnya sendiri? Oke. Belum lagi kalau bicara nanti soal kesenjangan ekonomi dan lain-lain, nanti beliau lah lebih. Saya tidak ingin beras lebih lanjut. Nah ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Aduh. Indeks pembangunan manusia kita, human capital kita salah satu yang terendah bahkan di Asia Tenggara gitu. Bahkan dulu murid-murid kita, orang-orang Melayu di Malaysia dan lain-lain, sekarang kelasnya udah naik gitu. Dan kita bukan melalui gerak maju secara indikator nasional,
gerak mundur. Belum lagi indeks literasi, numerasi, ya. Kita kalau pengguna sosmednya kan seperti Facebook nomor 3 terhebat di dunia. Tapi kalau minat bacanya dari 70-an negara kita nomor 71 gitu. Kita memasuki high tech lagi dengan low touch, low literasi. Ya pantas aja jadi pangkal sengketa itu. Kita memasuki teknologi tapi dengan tingkat literasi rendah, dan katanya kata patah Arab itu orang itu cenderung menyalahkan sesuatu yang tidak diketahuinya gitu. Jadi teknologi jadi sarana membuli karena gak ngerti gitu. Bisa kan? Kemudian ya yang terakhir, apakah kita makin tertib hukum, tertib administrasi, disiplin, akuntability, atau seperti berita belakangan ini, ternyata mereka yang mestinya menjadi aparat pemungut pajak jadi penggelap pajak gitu kan, macam-macam. Damai, kita malah jadi polarisasi, fragmentasi dan lain-lain. Oke, jadi kalau kita lihat dari itu memang masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, oleh karena itu menurut saya barangkali kita harus mendefinisikan ulang tentang pembangunan ini gitu. Selama ini kalau kita lihat pidato-pidato kepala negara di DPR waktu menjelang 17, selalu kan ukuran keberhasilan pembangunan itu dari apa sih? Dari pertumbuhan ekonomi kan gitu. Pertumbuhan ekonomi, income per kapita, arus investasi, ya itu oke gitu. Tapi ini kan sudah dikritik, misalnya oleh Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi. Dia bilang orang pikir orang miskin itu karena rendahnya income per kapita. Dia bilang bukan, di balik income per kapita itu ada sesuatu yang lebih fundamental. Bahwa banyak orang tidak punya akses terhadap informasi, tidak tahu apa yang dilakukan. Kenapa? Karena dia tidak literate. Tidak bisa baca, karena apa? Edukasinya rendah. Banyak orang juga tidak bisa mengembangkan kehidupan yang bermutu, karena apa? Misalnya karena stunting, gizi buruk. Anda tahu angka stunting di Indonesia tuh sangat memalukan sekali. Angka stunting kita tinggi banget. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu dia bilang pembangunan itu sebenarnya yang betul itu gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu manusia dan peradaban. Nah, ini baru masuk barang itu. Jadi dia bilang pembangunan itu bukan soal semata-mata pembangunan fisik, infrastruktur fisik, jalan, jembatan. Ya itu betul, tapi yang kita bangun itu manusianya gitu. Nah, Indonesia itu kan kalau dari inherited factor-nya mungkin kita ini memang keterlaluan deh. Tuhan ini memberi kita terlalu berlebihan. Seluruh indikator inherited factor kita itu luar biasa. Mulai dari faktor geografi, faktor demografi, faktor geologi, sumber daya mineral, keanekaragaman hayati, semua menguntungkan kita. Geografinya dari dulu kita ini selalu strategik, lalu lintas. Namanya sarjana Belanda nyebut kita itu sebenarnya Australasiatik Mediterania. Kita tahu di Eropa ada Mediterania, Laut Mediterania, tapi dikepung oleh daratan kan. Medi itu artinya tengah, Tera itu wilayah tengah. Nah kita juga Mediterania antara Australia dan Asia, antara Pasifik dan India. Bedanya kita kan selat-selat yang terbuka. Nah dulu justru karena kita ini selat-selat terbuka, itu nenek moyang kita menjadikan ekosistem itu jadi sarana untuk mengembangkan potensi dirinya. Mendapati wilayahnya itu kelautan, selat-selat terbuka, mereka mulai mengembangkan teknologi perahu, perkapalan. Mulai antar selat, lama-lama mengarungi Samudra India, Pasifik, sampai ke Madagaskar jauh sebelum Masehi gitu. Makanya sekarang makin banyak ahli mengatakan the cradle of maritime culture, asal-usul budaya maritim dunia itu di Nusantara ini. Makanya kan kita punya nyanyian, nenek moyangku bangsa laut, bukan nenek moyangku bangsa pembalap. Gitu. Jadi jangan salah itu. Kenapa di Mandalika dibuat balap race, Jakarta juga begitu, katanya nanti di Bintan gitu, semua gitu. Apa enggak sedikit kreatif bangsa ini? Kenapa misalnya enggak bikin lomba layar internasional? Jangan Formula E gitu. Iya gitu.
yang sesuai dengan ekosistem kita gitu. Itu sedikit kreatif lah gitu. Oke ya. Oke, jadi itu dari geografi. Kemudian dari segi geologi ngerti, you name it. Kita punya aneka bahan tambang tak bertepi. Memang kita tidak punya satu bahan tambang yang magnitude-nya mungkin gigantis seperti mungkin kalau minyak kayak dunia Arab. Tapi anekain segala jenis tambang kita punya. Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya boksit, kita punya nikel, kita punya macam-macam. Kita punya. Keanekaragaman hayatinya juga karena kita kan menyatukan 3 zona, Asia, Australia dan Wallacea. Kita negara dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Dari Indonesia itu luas wilayahnya itu cuma 1,3 dari seluruh permukaan bumi, tapi menyimpan 10% dari 10 spesies makhluk hidup di dunia. Perairan Indonesia itu menyimpan 25% spesies ikan di muka bumi, itu 25%-nya ada di perairan Indonesia. Tapi tangkapan produksi ikannya jauh di bawah Thailand. Gitu. Kan ngaco itu. Kita 25%, 20% spesies bunga-bunga, 10% primata, 10% mamalia, itu ada di sini. Gitu ya, dari segi geologi, hayati. Dan demografi, nah kita kan sekarang dunia itu ada 3 pusat peradaban pertumbuhan ekonomi lah. Eropa, East Asia, dan North America gitu. Tapi Eropa jangan terlalu banyak dihitung, karena secara demografi sudah mengalami aging. Ancamannya mereka mengalami penuaan yang serius. Kalau ekonominya masih bergeliat karena ditopang oleh imigran dari Asia, dari Afrika kan gitu. Setelah Eropa waning, pudar, sekarang Asia Timur juga begitu, meskipun mereka menjadi hub dari 60% produk manufaktur dunia. Tapi juga mereka mengalami gejala yang sama, dimulai dari Jepang. Jepang mengalami aging yang serius, makanya kan hutang domestik Jepang itu besar. Karena angkatan pensiunnya tinggi, sementara usia produktifnya rendah. Dan Jepang kan tidak punya tradisi untuk membuka imigran gitu. Nah, mereka mulai berpikir sekarang untuk mulai membuka imigran. Kemudian Cina juga akibat one child policy, itu juga sama, mulai mengalami proses aging. Dan Korea mengalami yang disebut dengan resesi seks, orang nggak mau punya anak. Termasuk Blackpink yang sini kemarin itu. Nah, North America masih oke, steady lah. Tapi yang paling menjanjikan dari segi demografi adalah Southeast Asia dengan negara terbesar jumlah penduduknya itu adalah Indonesia. Struktur demografi kita tuh muda. Gitu. Kebanyakan usia produktif. Tapi jangan cepat-cepat melompat jadi bonus demografi gitu. Kalau kita mampu membina tadi ini, nah ini lewat Ganjar ini, membina ini usia produktif ini, benar itu kan jadi bonus demografi. Kalau kita gagal, bukan bonus itu, bencana demografi itu. Gitu. Oke ya, jadi dari inherited factornya itu luar biasa Indonesia. Tapi kan sejarah peradaban menunjukkan determinan utamanya itu kan human capital. Determinan utamanya itu manusianya, kualitas manusianya. Ya kita lihatlah, bandingkan negara-negara yang merdekanya sejaman dengan Indonesia. Korea Selatan itu cuma terpaut 2 hari dengan kita, dia tanggal 15, kita 17. Dan ketika merdeka, GNP Indonesia magnitude ekonomi kita lebih tinggi ketimbang Korea. Korea tidak banyak punya inherited factor yang selimpah Indonesia. Tapi karena human capitalnya bagus, sekarang Korea kan sudah masuk klub negara maju. Tapi mungkin orang pikir, ya Pak Yudi gak fair, gak apple to apple. Korea kan negaranya gak terlalu besar. Ya tapi bagaimana dengan Cina dan India? India merdeka tahun 48. RRC setelah banyak pertikaian dan lain baru terbentuk sebagai RRC kan 49 gitu. Tahun 90 kita sudah take off, RRC itu masih di landasan. Hanya dalam tempo 20 tahun sekarang Cina sudah masuk ke klub negara adidaya gitu kan. Jadi gak pengaruh itu soal kecil besarnya itu kan ngaruh. Tapi kalau begitu apa di sini yang paling menentukan di dalam gerak pembangunan itu? Nah ini kata kuncinya adalah kita harus memiliki strategi kebudayaan untuk mempertinggi mutu manusia dan peradaban itu. Itu kata kuncinya. Siapapun yang ingin jadi presiden yang benar, tidak jadi pesakitan di 2004, kita harus ngerti jalannya peradaban itu. Strategi apa Pak Yudi? Strategi kebudayaan dan strategi peradaban lah. Nah,
Peradaban itu punya 3 kaki. Jadi jatuh bangunnya satu peradaban, dan otomatis juga jatuh bangunnya satu negara ditentukan oleh 3 faktor. Pertama adalah faktor mental, spiritual, dan karakter. Aspek-aspek yang berkaitan dengan karakternya, aspek-aspek yang berkaitan dengan kekuatan mentalnya, spiritualnya. Kita sebut aja aspek tata nilai yang membentuk namanya modal sosial gitu. Modal yang membuat warga-warga yang beragam itu bisa saling terkoneksi, saling inklusi, membangun satu semangat kewargaan yang inklusif. Mau mengembangkan etika kerja di dalam segala keragaman. Menjadikan keragaman sebagai sumber untuk saling memperkuat, bukan untuk saling menegasikan gitu. Nggak peduli negara itu sehebat Amerika, misalnya pusat alutsista, pusat medis, pusat ilmu pengetahuan, tapi kalau modal sosialnya tuh robek, Black Lives Matter naik lagi, supremasi kulit putih, anti imigran, anti kulit putih, bentrok antar partai Republik, Demokrat, bahkan katanya sekarang untuk pertama kali dalam sejarah Amerika, orang mau naik lift, tahu itu pendukung Demokrat, Republik, bisa tidak saling sapa. Nah, kemarin waktu COVID itu jadi pesakitan. Korbannya luar biasa, lebih dari 1 juta orang. Kenapa? Karena vaksin dianggap political statement gitu. Yang mendukung vaksin itu adalah antinya si Trump. Makanya pendukung Trump tidak mau divaksin gitu. Bahkan vaksin pun jadi political statement gitu. Kacau itu. Dan di dalam sejarah adidaya tidak kebanyakan negara superpower tidak jatuh karena serangan dari luar. Akibat robekan-robekan internal di dalam semangat kewargaannya itu. Maka syarat pertama dari satu peradaban itu harus membentuk budaya kewargaan yang inklusif itu. Yang dalam bahasa kitanya itu harus siap gotong royong dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika itu. Nanti penjelasannya lebih elaboratif, lebih lanjut lah. Itu yang pertama. Dan jadi dari aspek-aspek mental jadi kekuatan nalar, tapi juga nalar yang bukan hanya sekedar kepentingan, tapi nalar yang berusaha juga bisa membentuk harmoni di dalam keragaman gitu. Jadi keistimewaan pribadi dikembangkan, tapi keistimewaan pribadi itu jangan membangun chaos bagi kebersamaan, tapi harus membangun harmoni di dalam kebersamaan. Itu esensi pertama. Kedua, gerak peradaban itu sangat ditentukan oleh kemampuan tata kelola, governance. Tidak ada negara yang bangkrut hanya kurang adidaya atau kurang sumber daya. Negara yang bangkrut itu salah urus, mismanagement. Salah urus pemilunya, salah urus lembaga perwakilannya, salah urus hubungan pusat dan daerahnya, salah urus otonominya dan lain-lain itu. Ya. Dan jadi misalnya gini, itu lihat aja tuh Singapura, Batam. Perairannya sama, jenis tanahnya sama, ekosistemnya sama. Tapi kenapa Changi Airport itu sekarang menjadi landmark kemajuan dunia? Karena di hidup megan magi tak mau. Apa yang membedakan? Kualitas tata kelolanya. Kualitas tata kelolanya. Nah, kemarin saya supaya tidak kita merasa buruk semua bangsa ini. Saya kemarin diundang di Kementerian Keuangan tuh, ada lembaga nasional single window. Jadi dulu perizinan ekspor, impor dan logistik di Indonesia itu harus melalui izinnya itu dari 18 pintu kementerian dan lembaga. Datanya macam-macam beda-beda. Izinnya harus 18 pintu, betapa pusingnya itu. Nah, kemudian disatukan oleh lembaga nasional single window itu, pertama datanya disepakati dulu antar kementerian itu sehingga tidak ada perspektif yang berbeda yang bisa berakibat polisinya jadi beda. Nah, setelah itu kemudian dibuat ya ini e-governance-nya, infrastruktur digitalnya untuk pelayanan itu. Semua pelayanan aplikasi izin itu melalui proses digital yang dipisati oleh lembaga single window ini gitu. Dan itu menghindari kontak-kontak personal secara langsung. Dijalankan secara impersonal dan bisa dimonitor. Nah, sehingga sekarang bribery dan lain-lain itu biasanya kalau ada ruang kontak-kontak yang menimbulkan deal-deal bawah tangan gitu. Tapi ini dibikin impersonal.
Nah, dan ini kecepatan izinnya jadi ini dan lain-lain. Ini satu contoh kasus betapa tata kelola itu sangat-sangat penting. Contoh buruknya tata kelola kita kan sebenarnya juga misalnya pemilu ini. Pemilu kita ini udah mahal, sudah begitu rumit. Tiap pemilu ganti lagi kotak suaranya. Tiap pemilu ganti datanya. Rumit sekali. Ya, dan mau tidak mau dengan tata kelola seperti itu biaya politik menjadi sangat mahal. Dan kalau biaya politik terlalu mahal, ya ujung-ujungnya dari no such freelance, tidak ada makan siang yang gratisan. Kalau untuk menjadi bupati katanya perlu 200 miliar, sedangkan gaji bupatinya cuma berapa? Makanya kan ada bupati yang nyesal tuh ya. Dia pikir saya pikir jam gaji bupati itu berapa gitu. Ya kan mereka harus mengembalikan hutang-hutang politiknya dong, nggak ada yang gratisan. Makanya sekarang kan lucu kita ini, pilkada 2 bulan kemudian ditangkapi ulang. Padahal udah banyak pengeluaran dan lain-lain. Dan jumlah orang yang ditangkap setelah pilkada itu mungkin lebih dari 50%. Saya kira ya, sebentar itulah. Nah jadi apa? Ini tata kelola. Di India sebagai contoh dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar. Itu dibikin simple aja pemilunya itu. Just a matter of touch screen. Gini aja. Padahal mereka jumlah buta hurufnya lebih tinggi ke Indonesia. Ternyata orang buta huruf itu lebih mudah kalau pakai touch gini aja. Dan tidak perlu lagi kita menebar saksi di mana-mana. Dan di sini kan pusing setiap, mungkin dia punya pengalaman. Suara itu bisa gak aman kalau kita gak punya saksi sendiri. Bisa di setiap tikungan itu bisa dimanipulasi. Ya kalau touch screen begini kan cepat, ya mudah, mengoleksinya. Maksud saya itu bangsa ini kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu loh. Ini kan repot. Bukan tidak bisa kita bikin e-voting itu, bisa. Ya. Tapi masalahnya ada free rider yang selalu merasa itu membahayakan. Nah jadi tata kelola. Jadi banyak lagi lah. Yang penting itu tata kelola. Nah yang terakhir, gerak bangunnya peradaban negara itu tergantung kemampuan kita membangun namanya tata sejahteranya. Tata sejahtera itu punya 2 sayap. Pertama adil, kedua makmur. Adil itu cara membaginya, makmur cara menumbuhkannya. Apa yang harus dibagikan supaya adil? Harta, wealth, akses pada pendidikan, kesehatan, perbankan, permodalan gitu kan. Pekerjaan, aksesnya itu juga harus equal, harus setara, harus inklusif, dan privilege, kehormatan sosial. Gak boleh negara itu jadi milikku, keluargaku, dan konco-koncoku gitu. Jadi kedudukan, posisi itu juga harus didistribusikan secara fair. Jangan hanya memusat pada agama tertentu, ras tertentu, jenis kelamin tertentu, wilayah tertentu. Itu harus didistribusikan. Nah seperti kita lihat, dari segi keadilan kita termasuk salah satu negara dengan salah satu dari 4 negara di dunia dengan tingkat kesenjangan sosial yang paling tajam. Indonesia itu. Belum lagi dari segi-segi distribusi yang menyangkut tadi, akses dan privilege. Kalau kita cek anggota DPR, anggota DPD, kebanyakan tuh bisa dilihat hubungan-hubungan kekeluargaannya itu. Kalau gak ada kaitan dengan juragan-juragan di daerah atau mereka dengan juragan-juragan pulus kan begitu. Dengan cepat Indonesia meniru Amerika dalam hal bourgeois demokrasi ini. Gitu. Kita itu kalau yang buruk-buruknya mudah menirunya. Oke. Dan kedua adalah makmur. Makmur itu cara menumbuhkannya. Kita harus bedakan antara negara kaya dan negara makmur, rich country dan prosper country. Suatu negara boleh jadi kaya karena 1-2 sumber daya alam. Tapi kalau kita hanya berbasis sumber daya alam mentah, tidak akan sustain. Dan pasti kesenjangannya akan melebar. Karena cuma segelintir orang yang punya akses pada tambang, pada apa gitu. Dan kalau hanya namanya Dutch syndrome, asal digaruk, jual, sedikit orang yang bisa ngambil keuntungan dari itu. Nah untuk itu, untuk makmur, kita harus olah nih. Karunia sumber daya alam kita harus olah dengan input pengetahuan dan teknologi. Itu sebabnya kenapa ada di ruangan ini kita hari ini untuk merayakan pentingnya masa depan kita itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk keluar dari ekstraktif ekonomi menuju namanya knowledge based economy.
Kita harus menciptakan berbagai ruang-ruang kesempatan usaha dari satu komoditi tertentu itu ya. Sehingga lebih banyak menciptakan lapangan partisipasi ekonomi yang memungkinkan mobilitas sosial yang luas dan inklusif gitu. Jadi keadilan, kesenjangan sulit diatasi selama kita hanya masih terkungkung di dalam ekonomi sumber daya mentah itu. Ya. Dan korupsi niscaya. Kenapa sebenarnya gini kan? Makin makmur suatu negara, tingkat korupsi itu makin turun. Makin miskin suatu negara, tingkat korupsi makin tinggi. Kenapa terjadi begitu? Apakah karena gara-gara pemberantasan korupsi negara itu makmur, atau sebaliknya gara-gara makmur tingkat korupsinya jadi rendah? Ternyata yang benar itu yang kedua. Kalau sekali ekonomi kita tidak tergantung pada sumber daya alam, maka banyak pelaku ekonomi tidak perlu terlalu mengandalkan lisensi dari negara gitu. Kalau kita hanya mengandalkan tambang dan lain kan perlu membribe. Untuk dapat lisensi negara kan perlu membribe. Tapi kalau sekali suatu ekonomi itu mulai pada ekonomi teknologi, kan tidak terlalu penting untuk membribe aparatur negara. Elon Musk dan lain malah dapat ini dari NASA gitu. Bukan membribe pemerintah, malah pemerintah minta didukung oleh kekuatan-kekuatan swasta. Nah, makanya itulah jalan peradaban kita di masa depan ya. Tata nilainya inklusif, tata politiknya inklusif, tata sejahteranya inklusif. Saya kira itu, terima kasih. Mantap. S2 SKS ini. Jadi memang sengaja tidak saya potong karena nanti kita akan melihat esensi dari apa yang dipaparkan oleh Bang Yudi itu, tapi saya menekankan di sini kita butuh strategi.